Yo guys, welcome back di POV Driving Singapore lagi. POV part 3 ya. Kita mau driving dari Sentosa Island ke hotel kita di area Orchard. Tapi gue pengen ngajak kalian lihat ujungnya Sentosa naik mobil. Berapa jauh? 1,8 kilo. 1,8 kilo ya. Let's go. Kalau ada yang di dalam bundaran kita harus kasih duluan guys. Kalau di Serodok kena tabrak mati kita, amit-amit ya. Jadi kalau kata si Pak Andi, PIC rentalnya, knock on wood katanya. Amit-amit tuh knock on wood. Gue pengen lihat nih di ujungnya ini ya, Sentosa Island. Ngerem dulu, cek kiri kanan, baru masuk. Bener nggak ini? Bener. Ini tinggal ikutin jalan doang. Untuk ketemu apa? Kita Shangri-La ya. Tuh, Shangri-La Rasa Sentosa Singapura. Fort Siloso. Ya, pagi-pagi. Terus kita masih gimana muter? Guys, jadi gue udah di ujungnya Sentosa nih. Lihat deh. Lihat deh. Tuh, Sentosa Island. Ujungnya. Tadi kita mau parkir terus kita jalan kaki. Tapi kayaknya udah capek lah. Yuk kita pulang aja. Oke, udah puas ke ujung Sentosa ya. Nggak penasaran lagi. Sekarang kita pulang hotel dari Sentosa ke... 24 menitan. Iya, 24 menit. Lancar jalanan. Iya. Dari Sentosa Island paling ujung ke tengah kota ya, downtown area. Kalau udah malam kan biasanya malah tambah sepi. Iya. Itu semuanya hidup. Gila, bus masih beroperasi. Khusus Sentosa kali ya. Kayak Gue yang baca map coba ya, salah apa enggak nih? Kalau sampai gue salah, berarti emang susah baca map di Singapura. Apakah papa akan salah aja baca mapnya? ya please jangan lah. Kenapa harus bilang itu sih? Iya sih. Sampai lah. Iya bener. Tapi lama-lama relax loh, kayak ya udah gitu. Emang namanya belum pernah ya pasti kan. Awal-awal kayak ini banget. Ya udah santai aja gitu. Iya, udah coba di sini ntar tempat lain pasti lebih relax lagi. Kamu Oh udah iya tahu sih. kan? Oh, paling next yang challenging Jepang, Nah, sini kita mau ke negara apa? Malaysia. Malaysia, Jepang atau ke Bali dulu? Malaysia dulu. Habis ke Malaysia kita mau ke mana? Jepang. Habis ke Jepang? China. Pink chilling. Apa? Pink chilling. Apa itu pinciling? Es krim. Oh, es krim bahasa Mandarinnya pinciling. Iya. Oh iya. Kalau dihitung-hitung kita naik Grab sama kita sewa mobil pinciling. Kayaknya sama ya? Harusnya kurang lebih. Ya kalau seharian full naik Grab sih malah mahalan naik Grab. Kurang lebih kan satu kali naik $25 lah kasarannya. Iya, itu yang jarak agak jauh kan ya. Oh, 5 kali aja udah ini. Belum sama MRT-nya, jalan kakinya. Jauh lebih irit sih memang. Oh ya paling kita kalau ini kan ya bensin sama Kalah-kalahnya di bensin nih besok nih. apa? Sama parkir. Iya. Bapak kita dari pertama ke Singapura kita udah waste berapa dolar? Wah. Bukan waste dong. Spend. Spend. Nggak tahu deh. Wih, enak tuh naik coupe. Udah lebih dari $100 ya? Lebih. $100 kemarin. Hari pertama aja $100, $100 lebih. Uang Bapak sekarang tinggal berapa? Masih banyak. Tuh ada kamera speed tuh, kita ketahuan tuh berapa speednya. Iya. Nomornya. Nomor. Ini kecepatan. Iya nomornya maksudnya nomor. Angkanya. Iya maksudnya angka. Jadi nomor. Emangnya kasino kali? Lagi main roulette loh. Tuh ya, orang-orang di bundaran kalau mereka di lajur paling luar pun kalau mau ke kanan mereka tetap di lajurnya gitu. Jadi kayak ngelambung, nggak makan lajur dalamnya. Tapi kadang-kadang kalau nggak pakai sen kita jadi saru loh, bahaya juga. Kan ngelambung gitu kan ngirainnya mau lurus nih dia gitu. Kayak tadi tuh yang Altis depan dia nggak pakai sen. Makanya kaget aku, untung aku berhenti.
makanya mungkin karena emang semua pasti berhenti. Iya, Jadi mungkin mau dia kemana pede pun ya aja. udah. Oh. Kan ditungguin soalnya kan. Strips ahead. Sampai speed trap aja dikasih marka strips ahead. Heavy vehicle turning ahead. Speed kamera ahead, buset dah. Ini sign-nya banyak banget signage-nya. Tuh, say hi itu the speed kamera. Nggak lebih dari 40 kan aku? Enggak. 50? Enggak. Beb, kanan bagus, Beb. Itu apa? Industri ya? Bukan, Barrage. Marina Barrage namanya. Oh, kargo. Kargo, ya. Hemat kargo. Hemat kargo. Shopee kali. Do not change lane in tunnel. Tuh, tapi ketemu juga tuh orang yang nggak stay di lane-nya dia. Motong nyapu gitu. Jadi ya intinya santai aja sih kayaknya ya. Nggak perlu sampai ini banget. Kita masuk tunnel lagi. Sisa 17 menit. Itu yang turun itu, dulu ya. itu. Aku salah. Tur kan susah kan. Aku gara-gara fokus ke belakang tuh si mobil mepet banget guys di sini. Oh, Sampai nempel dia, gue jadi iya. jadi grogi. Oh, harusnya ke kiri sana tadi. Udah aku- Jalan-jalan aja night drive di Singapura jadi judulnya ya. Iya. Tuh gara-gara dia tadi nempel banget. Kenceng tuh dia. Aku jadi, waduh, grogi gua. Tuh lihat Camry di lajur paling luar kan, dia stay aja gitu, nggak masuk ke sini. Ini ngingetin di mana tau nggak? Kelapa Gading. Oh, ya. Ya kan, ini sebelah Iya. kiri kayak Moy. Wih, kok dia main masuk aja? Kita yang duluan kan harusnya. Iya, Itu Transjakarta kali ya. supir Transjakarta Jakarta pindah ke Singapura. Tapi mobil belakang juga sampai ngebuang gitu ke lajur kanan. Beda semenit. Tuh, nggak salah kan kalau kamu itu pasti bingung tuh tadi. Iya, ngasih taunya. Karena ya mungkin karena aku yang lihat mapsnya ya. Kan kamu kan nggak ngeliat kan. Jadi kan kamu nggak tahu ekspektasinya tuh beloknya di situ. Iya, agak susah juga sih. Iya. Aku pun soalnya kalau nyetir kalau diarahin ya bingung, mendingan lihat sendiri. Jadi udah expect seenggaknya, oh di nanti depan ada belok. Tuh muter, biarpun kosong nggak main selonong boy di sini, U-turn-nya tetap. Tapi ya sebenarnya kalau ngomongin kayak tadi ya, U-turn orang mau nunggu, bundaran mau nunggu, ada pengaruhnya dari traffic density juga sih. Iya. Nggak bisa disalahin juga Indonesia gimana. Gua nggak jelek-jelekin manapun ya, ini cuma sharing pengalaman aja kayak gitu. Karena kalau dipikir, ya kalau di Indonesia nerapin yang di sini di Indonesia kayak U-turn gitu, lu nungguin sampai kosong banget, rasa-rasanya sih nggak bakal dapet jalan deh. Iya. Karena- Satu nggak dapet jalan, yang satu yang dari dianya numpuk. Nah, dia juga bakalan bikin numpuk gitu ke Iya. belakang. Susah juga. Susah Kayak juga. jaga jarak ini juga. Oh, Di sini kan ya karena lowong juga kan, jadi ya masih bisa jaga jarak segini. ya di sini jalanan gede, Heeh. banyak lajurnya, terus lowong, jadi bisa jaga maintain safe Iya. distance. Kalau di Jakarta, ya kalau kita jarak segitu bisa sampai mana? Iya, makanya memang nggak bisa disalahin juga sih. Makanya. Beda negara lah ya, traffic density-nya beda. Ini nih kayak gini nih, aku mau ke kiri nih, tiba-tiba dikasih loh, dia ngerem. Nah, itu makanya consideration-nya itu ke orang lain. Nah, itu yang paling beda jauh. Maksudnya nggak kayak orang kita pasang sign permisi, orang mau ngasih gitu. Kalau di Jakarta kan apa lu gitu. Banyak yang udah kita pasang sen dari dia pelan malah digas. Iya, ada yang kayak gitu. Walaupun kadang-kadang dikasih tapi mungkin kita dimarahin juga kali di mobilnya dia. Ini orang. Ya tapi ya sengaja dia masih ngasih. Iya. Cuman kalau ngeliatin marka sih kan putus-putus. Udah harusnya boleh kan? Aku udah merhatiin boleh, asal jangan. Sebenarnya marka garis mati juga itu kalau kepepet banget boleh kita ini. Tapi mungkin ada beberapa aturan kali ya. Terus tadi kayak marka bawah tuh ada yang ke kanan, makanya gue ambil ke sini karena gue merhatiin markanya. Kalau nggak tadi kan kita masih ke kanan tuh, nggak bisa ke kiri. Tuh kan ini kayak gini nih ke kanan, markanya ke kanan gitu loh. Ini harus perhatiin banget marka yang di ini juga boleh nih tadi ke kanan. Ya aku perhatiin jarang sih yang bener-bener cuman kanan, satu jalur di kanan doang.
Iya. dari tadi. Banyak kan dari tengah juga bisa ya. Ini tadi ke kanannya aja sampai lajur ketiga tuh ke kanan. Iya, banyak. Yang penting marka sih intinya. Markanya boleh ke kanan ya kita pede aja. Yang orang-orang di kanannya juga nggak mungkin lurus karena mereka ngikutin marka kan. Kalau di Jakarta kan enggak. Markanya nggak boleh lurus, tetep aja dihantam lurus. Again, disclaimer, gue nggak jelek-jelekin siapapun. Ini hanya sharing pengalaman gue nyetir ya guys ya. Ini juga gue baru pertama kali nyetir di luar negeri dan langsung di level yang menurut gue udah medium to hard. Karena Singapura kan terkenal fine city, terus strict banget. Sama mungkin yang setir kiri nanti ya. Nah iya, Kita setir nyoba kiri. setir kiri. Swiss kali ya, Switzerland. Oh ini boleh. New Zealand. Wah kalau kontennya POV driving rame mah Gas. keliling dunia kita. Mau ke Amerika. Astaga, langsung nyaut, kirain udah tidur dia. Ferrari shooting brake ini namanya. Ferrari shooting brake. Gas mang. Wush, langsung melesat. Tapi dipikir-pikir kalau kayak gitu nggak asik juga ya. Iya, bisa Dia ngebut loh. dia mau narik di dalam kota gini nggak gigit gitu, nggak berani juga mungkin. Ini kita mau di orchard tuh kan. Oh, Orchard. Nih, Jelas biar kita. itu udah sampai perempatan Orchard. Kan itu tadi. Wow. Di sebelah kiri Havelock. Tuh itu juga jelas ya marka-marka lainnya. U-turning vehicles keep right. Change of road guys. Kita mau coba night drive lewatin Marina Bay Sands. Tadinya tinggal belok kanan nyampe hotel nih di sini. Tapi kita lurus dulu sedikit ke Marina Bay Sands. Yeay. Mau lihat jalanannya. Mau lihat jalanannya aja. Soalnya besok kan pulang. Nih kita lewatin Orchard Road guys. Oh, biasa kita di samping. Iya, biasa kita jalan kaki di samping. Wah tuh, yang tadi kita jalan ya. Dia ngebaca ya, gila ya. Semua integrated. Oh, iya. Oh, parking lots-nya aja available berapa. Wishlist aku 1, bucket list udah cek. Orchard. Oh tuh DJ Hasselblad. Nanti aku mau ke sana. Tuh Somerset kanan. Masih ada macet nih. Jam berapa ya? Jam 10. Jam 10 masih macet guys. Besok Sabtu kan soalnya. Oh iya, ini udah masuk weekend ya. Kan satu. Tapi kayaknya dia juga nggak setiap inch jalanannya ada kamera gitu deh ya. Iya. Terus dia selalu ada alertnya juga kan? Tapi kita hoki nih, IRP-nya mati semua. Biasanya nyala. Harusnya. Bukan, maksudnya di jam yang nggak kena IRP kali. Nggak tahu juga deh. Kalau mungkin yang nonton tahu, boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Dia ada jamnya, seingat aku. Oh. Tapi dari tadi siang aku perhatiin tuh nggak nyala itunya, pelang IRP-nya. Ya apalagi tadi ada sempat rush hour kan ya? Iya, terus expressway-nya juga kayaknya nggak bayar ya, nggak ada gerbang. Tadi belum ada yang bayar. Oh, kita di Raffles Boulevard guys, ada Kimes tuh. Kimes itu yang Iya. gereja katedral. Setahu aku sih gereja ya. Tuh yang berhenti di, oh ini yang tadi dibelin nih. Mana? Sama motor, betin, pakai, oh yang sebelah kanan. Dia juga berhentinya sembarangan. Oh itu di mainan handphone juga. Iya. Itu lagi berhenti juga, santai aja sih ternyata. Sama di negara maju ya, gue berapa kali lihat mereka tuh nggak ini guys, kaca filmnya nggak boleh terlalu gelap. Nggak ada yang pakai kaca film 80% di sini, ketilang pasti. Malah kayaknya nggak boleh kali ya pakai kaca film window tint. Biar kelihatan kan? Iya, biar kelihatan ke dalam. Tapi aneh ya, vibe-nya biarpun kayak akuarium gini, kita nggak berasa kayak bugil banget gitu kalau di sini. Oh. Mungkin karena yang lain juga Karena yang lain bening ya. Kalau di Jakarta kan kita kalau nggak pakai kaca film kayak ditelanjangin sendiri gitu loh. Apalagi kalau ke ini di lampu merah gitu ya. Masuk gang juga. Oh, tuh lihat markanya. Oh ada tuh, baru gue mau ngomong. Markanya lurus, nggak boleh ke kanan. Tetap ke kanan tuh, dia nerobos lampu merah lagi. Iya loh. Itu merah loh. Iya. Oke, begitu kita lewatin Marina Bay Sands, kita balik hotel rumah. Vibe Hotel Singapore Orchard. Bolak-balik cuma 19 menit. Iya. Tapi ini udah 10:30 sih, di Jakarta juga kayaknya Cepat lah ya. cepet. Ini ada road work, lagi benerin jalan.
Wow. Nora. Wow, lihat Jay. Next bucket listnya kalau ke Singapura nginep di sana, Marina Bay Sands ya. Oke. Oke nggak tuh? Cici pengen tahu di atasnya ada apa katanya tadi. Wah, ini ke kanan ya, kita lurus. Boko Driver goes international guys. Oke, habis. Kita udah sampai di Marina Bay Sands. Habis treknya. Kuning, iya. Kuning slow down. Sebenarnya bukan slow down sih, lebih ke arah hati-hati. Karena lu antara dua, kencengin sekalian apa complete stop sebenarnya ya. Oh, kalau di lampu merah itu ya. Ya artinya kan transisi lah istilahnya. Iya, mau transisi. Pokoknya hati-hati gitu. Macetnya di Singapura. Ya. Nggak gondok ya hati ya. Pala gua adem aja sih. Ya udahlah. Ya udahlah. Ini kita ke kiri kok ngantri ya? Jadinya pada mau masuk nggak? Enggak sih. Oh, ini ada Jalanan bus kok. soalnya. Oh, pantes. Bus stop. Marina Bay Sands. Oh, nih depannya di sini. Oh iya. Terus di sini juga orang yang nggak pakai sen banyak loh, terhitung banyak. Mungkin karena mereka merasa kalau udah ikutin marka, udah pasti arahnya ke situ gitu. Pede aja, jadi nggak usah pakai sen lah. Pede gitu. Iya, soalnya nggak ada juga sih dari tadi yang dari ini Toto dia ke, Oh, kayak Arahnya misalkan lain. markanya ke kiri nih. tapi dia ke kanan. Ya paling tadi doang tuh taksi yang nerobos lampu merah lagi dari tengah ke kanan ngebuang. Satu doang. Tuh, terus ini juga tuh Yellow Box Junction juga di ini, jadi nggak berhenti nutupin persimpangan guys. Ada Tesla. Oh ini yang tadi siang nih, Iya. sebelah kanan ada Ferris wheels, Sebenarnya udah gelap tapi sebelah kiri Helix Bridge. Tuh ada perbaikan jalan juga jelas sign-nya ya, dari jauh juga udah ditutupin. Wow. Nih tiba-tiba ininya menyempit. Gue pasang sen kanan, orang belakang langsung melambat loh. Langsung ngasih. Tuh, dia keluar juga ngikutin lajur tuh. Nggak ngebuang ngelambung ke luar lajur kita. tapi pengaruh ya emang marka juga kan ya, soalnya kayak kita di garis Serpong aja ntar dari lurus tiba-tiba hilang Nggak ada markanya ya. Iya, garisnya tiba-tiba Iya sih. hilang, bingung juga Ya kadang-kadang. makanya nggak bisa disalahin. Iya. Satu, markanya memang ininya, road conditionnya nggak sama. Traffic density-nya juga nggak sama. Iya, Ya, ini gue cuman sharing-sharing aja. Bugis lagi. Iya, tadi kayaknya lama kita ke Bugis. Tadi kita lewat SCBD. Sekarang kita lewatin kayak kalau di Jakarta tuh kayak Mangga 2 nih. Mangga 2, Mangga Besar ya. Lebih ke arah yang Low-rise. Chinatown, low rise gitu lah. Oh, Tapi tuh ada yang ngebut aja. Terus marka jalan yang hilang juga ada aja sih. oh iya, ini hilang nih. Markanya tipis-tipis. Tapi sedikit banget sih itu. Oh. Tapi tetap marka petunjuk Balik jalannya tetap tegas. Tuh nunggu tuh dia. Tuh nunggu, nggak ada yang bikin yang lagi lurus tuh sampai mesti ngerem. Mereka harus diem. Motor ada, tapi bisa dihitung jari di sini. Terus motornya mostly kalau yang asli Singapura, yang aku lihat motornya motor gede, cc gede. Setahu aku kalau yang kalau yang motor bebek tuh biasanya yang dari Malaysia. Oh, Setahu aku. tapi ya kan mahal kan. Iya. Sekalian beli motor yang gedean ya. Tuh kalau yang khusus belok kiri udah dibedain markanya, diwarnain kuning. Oh, bensin di Singapura nih guys. Merahnya. Sebelahan Esso sama Shell. Oh iya. Sebelahnya Shell. Nggak ada harganya ya. Ih, kita masuk gang sempit. Gangnya di Singapura nih guys. Tinggal dikit lagi. Iya. 5 menit. Monks Hill. Ini area apa? Sekolahan. Kayak itu ya, asrama ya.
Wah nih kalau di Gading udah gue babat. Brrr. Gaspol. Jadi rasa-rasanya percuma sih beli Moge di sini juga, beli ZX 25R nggak bisa nikmatin nih ya. Wih, ada apa tuh? Ambulan. Nih, kalau lagi kencang begini, babat kiri bakalan di ini kali. Wah, nggak dapet lagi. Oke, bisa kosong. Salah gang. Nah, ini baru boleh nih U-turn. Unik ya jalanannya. Oh, ini tembusan yang kalau kita jalan kaki nih. Yang kemarin aku foto, macet guys. Oh iya, Yang itu, yang pagi-pagi, iya. Ini tinggal belok kanan. Tuh, biar masih jauh, berhenti dulu ya. Jangan main hantem kromo aja guys. Kita cross check, aman. Kiri aman. Wih, kenapa nih? Kena tilang ya? Anjay, serem banget. Pas lagi kita nyetir lagi. Iya. Wah, deg-degan gue. Gue pikir gue ditungguin anjir ke detect sampai salah apa mateng. Sampai lemes anjir beneran. Hore, kita nyampe. Kita langsung ke car park, cia. Jangan lupa nih minta complimentary parking. Iya. Waduh, sejam $5. Setengah jam $3,5. Ya. Bisa. Tadi jelas kok videonya. Take wider turn. Sampai di gini dikasih tahu markanya jelas. Oh iya benar. Kalau orang nggak diingetin gitu pasti Iya salah. nggak dapet tuh. Pasti itu udah lecet semua. Oh, temboknya. makanya tadi pada lecet. Oh itu juga pada lecet. Temboknya lecet. Oh. Wih, nggak ada orang. Nggak. Di itu reserve. Puji Tuhan, kita sampai dengan selamat di hotel. Good night, HRV. By the way, hoki loh, bener-bener kita dapat free upgrade loh dari Mitsubishi Attrage ke HRV loh. Ya sebenarnya nggak beda-beda jauh sih. HRV juga kan nggak premium banget lah, tapi at least better sih. Mitsubishi Attrage kan levelnya city car, Oh. Mirage kan, kalau di Indonesia. Kita dapetnya HRV. Tadi tau gak dia bilang. Oh ini bisa top up. Oh iya. Cardless ERP payment, cash card tuh, MRT card, cash card bisa di sini. Kalau kalian mau isi ibaratnya, kalau di Indonesia tuh flash, ada mesin top upnya. Kenapa? Tadi pas dibilang mobilnya di upgrade, jadi Denza. Denza. Mulu. Akhirnya kita sampai di hotel. Aduh. Tapi bawa mobil di Singapura sih, menurut gua gampang ya. Yang bikin susah itu pikiran kita yang overthinking karena si traffic rules-nya segala macem. Setelah beberapa kali nyetir tadi ya dari poin ke poin gitu, gue udah mulai bisa relax dan menyatu lah, asik menyatu sama trafficnya. Terus yang penting di sini ikutin marka, terus giveaway. Giveaway itu maksudnya ngalah aja, defensive driver aja, jadi defensive driver gitu. Kalau untuk yang melanggar gitu-gitu sih sebenarnya ada aja. Jadi nggak sampai sesempurna itu juga sih ternyata ya nyetir di Singapura. Cuman lebih banyak yang considerate kalau dibandingin sama nyetir di Indonesia. Kayak misalnya kita minta jalan, mau belok, ya dari tadi sih 5 kali gue minta jalan, 4 kali dikasih ya. Yang satu nggak dikasih tuh karena memang kayaknya udah terlalu mepet atau speed dia memang lebih enak untuk nyalip dibanding dia ngerem. Dibanding kalau di Indonesia kan kalau kita pasang sen kayaknya mereka tuh pada fobia banget ya. Sekali pasang sen dikit langsung, apa lu nggak boleh lewat gitu. Tapi yang perlu di notes,
bukan berarti dengan kayak gitu pengendaranya tuh rapi semua. Ada juga. Justru takutnya tuh kita udah rapi ngikutin marka. Kayak tadi ada pengendara yang tau-tau nggak ngikutin marka gitu. Bahaya tuh yang bisa bikin kecelakaan kan. Karena kita udah nyaman gitu sama markanya, udah pede. Paham nggak? Ya kan kayak tadi belok kanan markanya nih. Markanya lurus. Misalkan kita mau lurus nih di marka yang lurus. Tiba-tiba kayak tadi di marka yang lurus ada yang ngebuang ke kanan. Kita kan kaget gitu kan. Nah itu bisa lurus. ya. Terus di sini juga yang nggak pasang sen juga banyak guys ternyata. Mungkin karena ya itu mereka udah pede sama marka jalannya juga. Kalau mereka udah di lajur yang itu udah pasti semua ke kiri. Tapi nggak bisa disalahin juga ya karena di Indonesia traffic density-nya juga kan nggak selowong di sini. Ini kan jauh lebih lowong. Terus jalanannya, kondisi jalan sama jumlah lajurnya kan di sini jauh lebih banyak juga. Segitu aja yang bisa gue share kali ini guys. Semoga video gue ini bisa menjadi referensi yang bagus buat kalian yang barangkali mau nyetir juga di luar negeri. Yang jelas intinya patuhi peraturan, jangan semau-maunya, be a considerate driver, itu kuncinya itu aja sih. Yang nomor 1 itu. Gue sih bukan so bijak ya, ini juga gue baru pertama kali, hari pertama for the first time driving overseas ya. Tapi ya udah mulai terbiasa lah, relax gitu. Tadi soalnya semua traffic condition lewat ya, macet, lancar, hujan deras, ke car park dan lain-lain. Siang panas belum? Oh iya besok ya. Oke guys, thank you yang sudah menonton sampai akhir ya. Sampai jumpa lagi di vlog POV berikutnya. Bye-bye.